Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan PBN Kuliah SEO untuk jangka panjang ya, karena beberapa user melaporkan bahwa setelah PBN 1 dan PBN 2 drop, itu ranking-ranking website mereka ikutan drop juga gitu. Nah, sebenarnya saya sudah wanti-wanti sebelumnya bahwa PBN Kuliah SEO ini adalah konsepnya sebagai booster gitu ya. Jadi sebuah pendorong di mana ketika melakukan optimasi menggunakan PBN Kuliah SEO, setelah ranking-rankingnya naik, maka kita wajib mempersiapkan high quality link lainnya gitu. Jadi PBN Kuliah SEO ini kan sistemnya istilahnya patungan ya, dan tidak diperpanjang untuk tahun keduanya. Dan kenapa tidak diperpanjang? Karena memang kalaupun diperpanjang itu nilai atau powernya akan berkurang gitu. Oleh karena itu, saya sudah pesankan sebelumnya jauh-jauh hari bahwa ketika kita mengoptimasi dengan PBN Kuliah SEO, ranking kita misalkan sudah bagus, maka bikinlah PBN milik kita sendiri gitu. Kalau misalkan dengan konsep PBN itu mahal, maka konsepnya adalah dummy blog. Jadi, apa perbedaan antara PBN dan dummy blog? Kalau misalnya PBN itu biasanya mengandalkan banyak domain biasanya, tapi kontennya sedikit gitu. Tapi kalau misalkan ataupun low gitu kontennya kalau di PBN. Nah, kalau misalkan dummy blog itu mengandalkan hanya beberapa uh, website atau website dummy, tetapi di dalam website dummy itu kontennya berkualitas dan agak banyak. Contohnya website yang saya optimasi di Warung Pejuan. Nah, kalau yang masih gabung di Warung Pejuan bisa lihat studi case website saya. Di situ ada website saya yang saya optimasi secara live. Di situ bisa lihat walaupun PBN 1 dan PBN 2 sudah mati, tetapi ranking yang atau keyword-keyword yang ranking terhadap website saya yang di Warung Pejuan ini, di studi case ini masih bagus, bahkan cenderung naik. Ada yang ranking 1, bahkan kalau misalnya saya cek rankingnya di atas ranking 5 semua ya. Nah, kenapa itu bisa begitu? Berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya yang lain, misalnya PBN 1, PBN 2, rankingnya ikutan turun, sementara yang website yang di studi case Warung Pejuan ini yang punya saya malah cenderung naik, karena memang setelah website saya naik pakai PBN 1 dan PBN 2, itu saya langsung bikin dummy blog. Itu dummy blognya hanya butuh dua. Dummy blognya hanya butuh dua, lalu masing-masing dummy blog itu saya isi sekitar 20 artikel. Nah, 10 artikelnya itu ngelink ke website utama kita. Nah, ngelinknya ini kemana? Ngelinknya ini ke ada yang ke artikel, ada juga yang ke homepage. Jadi di random gitu sesuai dengan bahasan yang ada di posting artikel itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita memberikan link terhadap posting gitu, agar meneruskan link just terhadap homepage juga. Nah, itu bisa melakukan internal linking gitu ke terhadap homepage gitu. Nah, itu poin utama bagaimana cara menggunakan PBN Kuliah SEO untuk long term gitu. Jadi kalau misalkan dengan konsep dummy blog itu tidak butuh banyak istilahnya PBN gitu, hanya butuh beberapa dummy blog, tetapi di dalam dummy blog itu benar-benar artikelnya original, sama aja seperti halnya website utama. Lalu yang kedua, tentu saja link-link yang ada di dummy blog itu hanya menuju website kita gitu. Kalaupun menuju website kita yang lain itu boleh, tapi yang satu niche. Jadi kalau misalkan niche teman-teman ini tentang kesehatan misalkan, maka otomatis harus bangun blog yang ada blog yang berniche tentang kesehatan juga gitu, dan tidak boleh memberikan link terhadap website-website yang di luar niche kesehatan gitu. Nah, itu konsep cara menggunakan PBN Kuliah SEO untuk jangka panjang. Lalu bagaimana jika kita tidak bisa membangun dummy blog? Maka otomatis kita harus menanam ataupun mencari backlink berkualitas lainnya. Jadi intinya itu nyari power dari backlink berkualitas. Contohnya bisa press release ya, kalau misalkan selain dummy blog. Lalu yang kedua adalah backlink semua, intinya semua backlink yang berasal dari contextual link. Nah, itu bisa pergunakan gitu. Nah, itu saja mungkin bagaimana caranya agar
kita bisa menggunakan kuliah SEO ini untuk jangka panjang gitu. Atau misalkan yang ketiga, jadi kalau misalkan sudah PBN 1 dan PBN 2 mulai drop, kita masih belum bisa membuat dummy blog, maka kita bisa ikutan PBN yang masih fresh gitu. Jadi kalau misalkan PBN 1 sudah mulai drop, domainnya sudah tidak diperpanjang, maka kita ikutan PBN 2 gitu, ikutan PBN 3, 4, 5. Nah, tapi kalau misalkan ikut-ikutan terus PBN kan ke biaya juga lumayan besar, maka otomatis alternatifnya adalah teman-teman bikin sebuah dummy blog gitu. Dan untuk dummy blog ini tidak harus banyak-banyak. Kalau misalnya saya maksimal dummy blog dalam untuk satu website itu 5 saja sudah cukup gitu ya, untuk meranking kata kunci yang kompetitif. Oke, itu saja tips untuk menggunakan PBN kuliah SEO untuk jangka panjang ya.